Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang tata kelola perkotaan dalam perspektif ekologi yang mengambil studi kasus di Kota Surabaya untuk dapat mengembangkan Green City di Kota Surabaya. Kami di sini beranggotakan saya sendiri Leonina Putrianto, selanjutnya ada Miftahul Hairiyah, Elsa Ayuni, dan Anggraini Kurnia Dewi. Pada slide pertama akan dijelaskan oleh Miftah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Arti Pembangunan Berkelanjutan yang diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan dan kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Dalam konsep pembangunan kota yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui salah satu konsep, yaitu konsep Green City yang selaras dengan alam. Karena konsep Green City ini dapat dikenal dengan kota ekologi. Ini adanya keseimbangan antara pembangunan dan juga perkembangan kota dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya isu utama. Jadi Surabaya itu merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Jadi dengan populasi yang besar itu meningkatkan permintaan dan juga penggunaan lahan untuk membangun fasilitas yang mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kemudian itu akan mengarahkan pada masalah baru seperti polusi lingkungan dan bencana seperti banjir dan juga kekeringan. Jadi masalah lingkungan yang paling bisa dirasakan itu seperti perubahan suhu. Jadi untuk mengurangi dan juga mengatasi masalah tersebut, pemerintah kota Surabaya sedang mencoba untuk menerapkan konsep kota hijau atau Green City. Problemnya sendiri saat ini di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, terus mengalami perkembangan yang dapat dikatakan pesat. Perkembangan tersebut karena wilayah perkotaan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan sebagai pusat dari aktivitas manusia yang kemudian berakibat pula pada area di perkotaan lebih banyak didominasi oleh lahan dengan bangunan-bangunan. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur guna memfasilitasi kebutuhan warga kota tersebut, di mana pembangunan tersebut seringkali menggeser dan mengambil alih lahan atau ruang terbuka hijau yang ada untuk diubah menjadi lahan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau di dalam kota semakin berkurang. Selanjutnya, dampak apa yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan kota semacam itu, muncul permasalahan lingkungan dan dampak-dampak negatif lain, misalnya kekeringan, banjir, perubahan suhu, polusi air, polusi udara, hingga polusi tanah. Di mana dampak negatif yang dapat langsung dirasakan yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu ini sering disebut dengan istilah urban heat island. UHI ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di mana pada suatu wilayah dengan bangunan padat atau wilayah perkotaan, suhunya lebih tinggi daripada suhu udara pada wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau lebih banyak atau wilayahnya pedesaan. Dan strategi dan solusi. Permasalahan lingkungan yang paling bisa dirasakan di kota Surabaya yaitu perubahan suhu. Sehingga untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintahan kota Surabaya sedang mencoba atau berupaya untuk menerapkan suatu konsep itu kota hijau atau Green City, di mana di dalam kota hijau terdapat 8 indikator atau atribut yang harus dipenuhi, di mana tahap awal yang harus dilakukan yaitu berfokus pada 3 indikator, yaitu green planning, and design, green open, dan green community. Jadi
Pertama, Grand Planning. Grand Planning atau Kota Surabaya sudah memiliki rencana Grand Planning and Design yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034. Kemudian yang kedua, Green Open Space, ruang terbuka hijau. Sampai pada akhir tahun 2018, ruang terbuka hijau RTH sampai pada mencapai angka 21,79% atau setara dengan 7.290,53 hektar dari keseluruhan luas wilayah Kota Surabaya. Data ini menunjukkan jika Kota Surabaya telah melebihi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang yaitu pemenuhan RTH publik minimal 20% dari luas wilayah. Kemudian yang ketiga, Green Commons. Banyak sekali komunitas hijau yang peduli lingkungan di Kota Surabaya. Di antaranya yang masih aktif melakukan program dan kegiatan yaitu Hilo Green Community, Surabaya and Arts, or Surabaya dan Good Soldier Surabaya. Baik, mungkin itu presentasi dari kami, dan ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam mendukung pembuatan PowerPoint, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA Group atau melalui kolom komen di bawah. Dan kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.